sosial dengan kesejarahan empiris itu kaitannya dengan kenyataan hari ini. Kenyataan hari ini itu seperti apa? Itu diperbandingkan itu antara normatif idealis dengan historis empiris, itu diperbandingkan. Ya oke, langkah pertama yang dilakukan oleh Rifat Dastan adalah menggunakan pendekatan dua level. Pertama, pendekatan normatif idealis dengan melihat deskripsi normatif Al-Quran tentang perempuan. Keliriman pada asumsi teologi yang berkenaan dengan perempuan. Nah ini menurut dia ya. Menurut dia itu diperkirakan adanya kekeliruan pada asumsi teologis yang berkenaan dengan perempuan. Ya itu kan subjektif ya. Kalau seperti itu subjektif, tidak objektif. Sangat mungkin pemahaman dia mungkin berbeda, kacamatanya itu berbeda. Dalam hal ini yang mengikuti metode penafsiran Al-Quran yang dikemukakan oleh Fadlur Rahman, yaitu menggunakan metode historis. Namun keinginan orang tua tidak selamanya sesuai dengan harapan. Realitas sosial memperlihatkan beberapa kasus seperti anak juga merupakan tatanan global yang dilakukan Allah sebagai rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita berbicara tentang gender biasanya adalah diskriminasi terhadap perempuan dan lain-lain sebagainya. Tetapi kemarin kita juga sudah banyak mempelajari bahwasanya Islam adalah mempunyai konsep rahmatan lil alamin, yaitu kasih sayang. Kalau di situ, nah di sini saya ralat menjadi persoalan gender dan keadilan pada dasarnya telah muncul sejak zaman pra-Islam. Kenapa begitu? Karena kita tahu sendiri bahwa pada zaman itu kan dulu masih terjadi gap yang begitu menyolok, sehingga muncul reformasi Islam dengan landasan dari Al-Quran, beberapa ayat yang merupakan ayat reformasi terhadap ketidakadilan sekaligus reformasi terhadap perempuan yang sebelumnya dianggap sangat rendah. Nah, kesimpulan yang berikutnya selaras dengan rumusan masalahnya, karena saya di rumusan masalah ada dua permasalahan, sehingga di sini juga kesimpulannya saya mengambil dua. Jadi yang kedua, dalam konteks kebijakan pemerintah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kemudian Inpres tentang pengarus utamaan gender dan lain sebagainya sudah sangat bagus. Tetapi dalam implementasinya, pendidikan berbasis kesetaraan dan keadilan gender ternyata masih banyak kendala, terutama karena ini banyak dipengaruhi oleh budaya, sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebijakan-kebijakan. Pendidikan sebelum menikah, jadi sekali pertemuan nanti dikasih tahu apa yang jadi hak sama kewajiban istri ataupun calon suami ini begitu. Dan walaupun saya merasa tahunya terlambat, tapi ya pengalaman pun juga ilmu ya. Jadi berjalannya waktu saya jadi Dimana kita mendidik seorang anak. Jadi salah satunya adalah dengan ilmu yang mana Islam sangat mengangkat orang-orang yang berilmu, bahkan di ayat Al-Quran yang sering kita dengar Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Lalu sifat-sifat pendidik mampu menjalankan tugas dengan adil dan bijaksana. Nah, kalau misalnya laki-laki mampu apa itu peran pendidikan kesetaraan dalam gender dalam kehidupan saat ini dalam suatu masyarakat dikenal dengan nilai-nilai. Rifat Hasan itu kan bahwa Adam diciptakan dulu kan sebenarnya seperti itu, kemudian Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk gitu. Itu pertama memiliki hak dan kewajiban yang sama. Itu di satu sisi, untuk memiliki hak dan kewajiban yang sama di satu sisi. Artinya apa? Kalau perempuan melakukan hal kebaikan, itu tentu balasannya kan setara
dengan laki-laki yang melakukan kebaikan juga, gitu, setara. Kan tidak mungkin Gusti Allah itu mengurangi pahala wanita yang nafsi samaan alaika anta kama asnaita ala nafsi wala tatamdu hatta tardu la ilaha illallahul alimul hakim subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka al-yusra wal lutfa wasi'ah. Penuh kebaikan, penuh kebagusan, penuh kemaslahatan, penuh kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum. Amin. Terima kasih, Prof.